Oke, sudah muncul ya? Ini ya, udah muncul slide-nya? Pak. Oke, kita mulai saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang kita masuk ke minggu ke-11 untuk mata kuliah Production Logging ya. Jadi untuk minggu ke-11 ini, kita akan membahas review kembali materi untuk persiapan UAS. Karena UAS itu awal Juni ini ya. Jadi kita udah belajar beberapa pengukuran log ya, yaitu pengukuran utama sama pengukuran tambahan. Yang utama itu kita udah belajar spinner, terus densitas, tekanan, sama temperatur. Untuk log tambahannya kita udah belajar log kaliper sama log semen board. Nah, kita akan mereview kembali materi-materi untuk UAS nanti. Mungkin sekarang setengahnya, nanti kita besok ada lagi kan ya, untuk jam 8, itu kita akan review kembali. Oke, yang pertama kita akan mereview kembali tentang pengukuran spinner ya, spinner flow meter. Oke, kalian tahu spinner flow meter itu adalah log untuk mengukur laju alir ya, laju alir dari fluida yang mengalir di dalam lubang sumur. Nah, tapi yang diukur itu adalah putarannya, putaran dari si spinnernya. Oke, nah kegunaannya yang pertama pasti untuk menentukan zona produksi. Nah, kita bisa tahu di mana zona produksinya dapat terlihat dari putaran spinner yang lebih kencang ketika di zona produksi, karena itu adalah ketika alirannya itu mulai masuk ke dalam sumur. Kemudian bisa untuk melakukan stimulasi, secondary recovery, dan evaluasi potensi aliran. Nah, untuk pengukurannya ada beberapa, tracer survey, noise log, water flow log. Nah, yang kita pakai biasanya adalah tracer survey. Nah, di sini spinner itu kita masih ingat dia berupa bilah-bilah atau baling-baling ya, impeller yang akan berputar ketika ada fluida atau cairan yang melewati impellernya atau melewati bilah-bilah kipasnya itu. Prinsip kerjanya sederhana. Jadi putaran dari spinner itu akan menghasilkan output berupa arus listrik atau pulsa ya, yang kita ukur di permukaan. Nah, yang kita ukur itu sebenarnya adalah jumlah putaran per second-nya atau RPS-nya. Nah, nanti dari data RPS tersebut kita akan convert menjadi kecepatan aliran fluida yang melewati spinner. Jadi kita nggak dapat angka langsung flow meternya atau flow rate-nya, tapi yang kita dapat adalah RPS-nya. Berapa rotasi per menit dari baling-baling atau bilah-bilah tersebut. Nah, kira-kira seperti ini prinsip dasarnya ya. Nah, ini adalah baling-baling yang tadi saya bilang. Jadi ini akan berputar seiring dengan kuantitas dari fluida yang melewatinya. Semakin besar fluida yang melewati baling-baling tersebut, maka baling-baling akan berputar lebih cepat, RPS-nya akan naik. Nah, putaran ini akan mengubah putaran tersebut menjadi pulsa listrik, bisa dalam bentuk volt ataupun arus. Nah, jadi kita akan dapetin RPS, dari RPS tersebut menunjukkan dia adalah fungsi dari kecepatan aliran atau laju alir. Nah, output yang dihasilkan itu berupa tegangan dan frekuensi. Nah, tegangannya itu sebanding dengan RPS dan frekuensi putarnya, omeganya pun sebanding dengan RPS. Maka kita bisa melakukan korelasi antara tegangan yang terbaca dengan RPS, RPS kita korelasikan lagi dengan fungsi kecepatan aliran fluida. Oke. Kemudian jenis-jenis spinner kita juga udah tahu ada banyak, beberapa lah jenis spinner ya. Ada yang berupa cage berarti dia ada kayak ini ya, ada selubungnya, cage-nya. Jadi ini dia akan terbuka dan akan mengikuti ukuran dari ID-nya atau
inner diameter dari tubingnya. Oke, di sini jadi waktu kita awal masukin alatnya tersebut itu belum terbuka si catch-nya, tapi ketika dia udah masuk ke dalam tubingnya baru dia kebuka catch-nya. Nah, di sini ada 2 jenis ya catch untuk spinner, ada yang arm-nya 6 tangan, jadi ada 6 jarinya ya, ada yang 3. Nah, sebenarnya ini lumayan bagus untuk pengukuran spinner karena ada catch tersebut, maka baling-baling tersebut akan berada di tengah aliran ya, sehingga hasil yang didapatkan cukup akurat. Nah, biasanya spinner jenis catch ini dipakai untuk aliran yang low sampai intermediate. Jadi untuk aliran yang high gitu ya, dia biasanya nggak pakai jenis spinner yang ini karena kurang begitu baik. Nah, di sini karena tadi ada catch-nya, maka letak dari baling-baling ini akan ada di center, sehingga akan mengurangi kesalahan dalam pengukuran aliran. Karena dia letaknya di center. Oke. Kemudian, ini ketika kita memasukkan alat tersebut ke dalam lubang bornya, maka akan terjadi penurunan tekanan. Oke, tapi penurunannya nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan jenis spinner yang lain. Nah, ini spesifikasi ya untuk jenis catch. Maksimum pressure-nya ada di 20.000 PSI. Kemudian di sini yang penting adalah di RPS-nya, nah ini threshold-nya ya. Kemudian dia RPS-nya cuma kurang dari 100 untuk yang ukuran 4,5 inch. Yang lainnya belum ada data. Jadi ini biasanya untuk intermediate sampai low ya. Jadi untuk yang high flow rate dia nggak pakai ini. Jenis yang lain adalah jenis continuous spinner atau turbine spinner. Oke, bentuknya seperti ini. Dia nggak pakai catch tapi kayak pakai selubung seperti ini ya. Jadi dia letak dari si baling-balingnya itu ada di sini. Ini letak dari baling-balingnya ntar. Oke. Impellernya ya. Nah, di sini apa itu? Untuk kasus continuous spinner atau turbine spinner itu dia biasanya digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida yang high flow rate ya. Biasanya pada kasus sumur gas. Sehingga kenapa bisa begitu? Karena dia si spinnernya itu dia bisa bergerak lebih cepat karena konsep dari desain dari continuous spinnernya. Di sini dia untuk high flow rate. Kemudian tingkat akurasinya lebih rendah kalau kita menggunakan diameter atau ukuran tubing yang kecil. Jadi kalau ukuran tubingnya kecil, dia akan menghasilkan tingkat akurasi yang tidak begitu baik. Oke. Nah, kemudian ini yang harus diperhatikan, karena ini nggak ada catch-nya, maka kita harus memposisikan alat atau baling-baling tersebut berada di center, supaya hasil yang didapatkan tidak terlalu jauh dari yang seharusnya. Oke, jadi nama istilahnya CSF ya, Continuous Spinner, F-nya apa itu? Pokoknya CSF nama lainnya ya, Continuous Spinner. Oke, nah ini spesifikasi dari Continuous Spinner ya. Untuk pressure-nya dia cuma sampai di 15.000 PSI. Kalau yang tadi sampai 20.000 PSI ya. Berarti ini tidak begitu dalam untuk hal kedalaman lubang bornya. Kemudian di sini RPS-nya dia lebih besar dibandingkan yang tadi yang catch ya. Berarti dia bisa mengukur untuk flow rate yang lebih tinggi. Kemudian jenis yang lain ada yang namanya inline spinner. Biasanya dipakai untuk backup. Jadi biasanya ada beberapa alat yang menggunakan 2 jenis spinner. Spinner utamanya itu di ujung. Nah ini biasanya ada di
nggak di ujung, dia ada di pertengahan, dan ini pakai buat backup. Ini ada basket diverter flow meter. Nah, ini sebenarnya mirip kayak catch ya. Nah, ini inline spinner ya. Jadi dia nggak di ujung letaknya, tapi letaknya di sini. Ini biasanya dipakai buat backup alatnya. Nah, ini basket diverter. Nah, bedanya sama catch apa? Di sini tuh dia ada kayak tempat pengumpulan fluidanya, basketnya. Jadi ini basket ini tuh dipakai untuk mengumpulkan fluida tersebut supaya ketika masuk ke dalam spinnernya itu dia lebih konstan. Ini basketnya itu untuk mengumpulkan fluida. Jadi fluida yang masuk itu dikumpulkan dulu dalam basket, kemudian diukur menggunakan jadi dia akan masuk ke dalam spinner itu akan lebih konstan. Oke, jadi di sini bedanya sama catch itu ya. Kalau catch kan cuman cuman kayak untuk memastikan dia ada di tengah aja. Nah, kalau yang basket ini dia selain dia ada catch-nya juga ada untuk mengumpulkan fluidanya. Oke. Nah, ini sama kayak catch ya. Jadi dia akan membuka si catch-nya itu, basket tersebut ketika berada di bawah lubang sumurnya. Jadi dia akan memastikan kalau si spinnernya itu ada di posisi tengah. Oke. Nah, karena adanya basket tersebut, maka pengambilan fluid sample pada kasus menggunakan basket diverter flow itu akan lebih baik. Karena dia akan dikumpulkan terlebih dahulu di dalam basket, kemudian akan dialirkan melewati spinner, sehingga lajunya akan lebih akurat. Nah, yang kekurangannya ini adalah pressure drop-nya ya, sama kayak yang waktu di catch. Jadi ketika dia memasukkan alatnya, dia akan membuat terjadinya pressure drop. Kenapa? Karena akan dihalangi kan. Kalau kita masukin ini berarti kan airnya akan terhalangi oleh si basket tersebut, maka pressure-nya akan turun. Nah, itu yang kekurangannya. Oke. Nah, yang kemudian karena kita mendapatkan data itu dari pengumpulan sampel terlebih dahulu, kemudian baru dialirkan ke baling-balingnya, maka data yang didapatkan itu tidak bersifat kontinu. Artinya apa? Tidak bisa langsung mendapatkan RPS-nya, berbeda dengan yang di catch ya. Kalau catch kan dia langsung lewat ya, masuk ke dalam catch-nya, terus masuk ke dalam spinner. Tapi kalau ini dia kan akan dikumpulkan dulu di basket tersebut, kemudian fluidnya akan mengalir ke dalam melewati spinner. Jadi makanya datanya kurang kontinu. Sehingga untuk membuat hasil yang lebih kontinu, supaya hasilnya kontinu, dia butuh waktu yang lebih lama karena ada proses pengumpulan fluid sampling-nya dulu. Oke, seperti itu ya. Ini contohnya. Jadi ini adalah basketnya. Jadi ini si fluidanya masuk dulu ke dalam basket. Nah, ini yang tadi dibilang ya, dia butuh waktu untuk bisa sampai ke si spinnernya. Jadi nggak langsung mendapatkan nilai yang sesuai dengan kedalamannya. Makanya harus dibutuh waktu logging yang lebih lama dibandingkan alat spinner yang lain. Oke, ini spesifikasinya. Maksimum pressure-nya 15.000 PSI. Berarti tidak begitu dalam juga untuk kedalamannya. Kemudian maksimum flow-nya dia sampai 1.500 barrel per day. Untuk yang jenis A, jenis B 2.700, jenis C 4.500. Nah, ini berdasarkan flow rate-nya ya. Oke, jadi di sini spesifikasi untuk basket. Nah, ini untuk secara overall ya, untuk jenis-jenis flow spinner yang tadi kita udah jelasin sedikit. Oke. Nah, tadi kan kita tahu ya, kalau yang kita dapatkan itu bukan hasil atau bukan angka berupa flow rate dari si fluidanya, tapi melainkan adalah RPS-nya. RPS atau rotation per second dari si baling-balingnya. Nah, itu merepresentasikan berapa flow rate, berapa laju alir dari si aliran fluida. Maka kita akan melakukan kalibrasi atau mencocokkan lah ya
Jadi kita akan menghubungkan antara RPS dengan flow rate. Nah, hubungannya itu pada umumnya adalah linear. Hubungan antara RPS sama flow rate-nya itu adalah linear. Berarti semakin besar RPS-nya, maka flow rate yang aliran fluida akan juga semakin besar pada umumnya. Nah, kita masih belajar yang single phase. Single phase artinya cuma satu fasa biasanya. Berarti kita kan nanti kalau udah dua fasa kita butuh log densitas ya untuk membedakan si alirannya. Oke, jadi kita akan melakukan plotting antara RPS dengan downhole flow rate. Oke. Nah, kita seperti ini ntar. Ini downhole flow rate-nya. Downhole flow rate itu berarti aliran fluidanya. Nah, ini adalah si RPS speed-nya. Nah, ternyata dia linear. Seperti itu. Ini untuk melakukan kalibrasi di biasanya ini tuh di lab ya kalau yang ini ya. Jadi kita buat menghitung untuk RPS sekian tuh berkorelasi dengan downhole flow rate yang berapa. Nah, cara lain adalah kita akan menggunakan grafik lagi, grafik antara kecepatan aliran fluida dengan rotasi spinnernya. Oke, nah di sini fluida itu pasti punya namanya viskositas. Maka nanti akan ada koreksi akibat viskositas ya. Karena viskositas akan membuat biasanya akan membuat gesekan dan akan membuat grafiknya itu menyimpang sedikit dari grafik idealnya. Oke, kemudian kita nanti juga akan kita masukkan efek dari friksi, gesekan pada spinner atau baling-balingnya ketika dia berputar akibat adanya aliran. Oke, nah ini adalah keadaan idealnya. Ideal artinya ketika tidak ada gesekan dari spinner dari baling-balingnya dan viskositasnya diabaikan. Nah, kemudian ini adalah kalau kita tambahkan efek dari viskositas. Oke, ketika kita tambahkan efek dari viskositas, maka, nah ini yang warna merah ya. Yang warna merah, grafiknya kan harusnya kan idealnya itu dia akan melewati 0,0. Tapi gara-gara ada viskositas, maka dia akan berpotongan seperti ini. Oke. Nah, ini jangan lupa ini adalah untuk kondisi zero flow ya. Zero flow artinya ketika tidak ada aliran. Nah, kalau ini ditambah lagi dengan efek friction. Gesekan. Sehingga yang semula dia harusnya di sini, jadi ada kayak pergeseran dikit di sini. Sama juga di sini jadi ada pergeseran dikit. Jadi ini semuanya adalah kasus zero flow. Kasus zero flow. Ketika tidak ada aliran, zero flow. Nah, ini tadi kalau udah kita rangkum ya. Nah, jadi harus hati juga ketika kita jadi ada yang namanya positif RPS sama negatif RPS. Kita waktu itu pernah coba ya bahwa RPS-nya itu bisa berubah arah ya. Dapat dilihat dari grafik lognya itu akan berubah kecenderungannya. Oke, jadi hati-hati di sini. Nah, seperti itu. Nah, tadi yang grafik tadi adalah grafik keadaan zero flow ya. Zero flow di mana keadaan fluida dalam keadaan statis dan yang bergerak itu hanya alat loggingnya. Nah, kalau keadaan aliran fluida tersebut ada aliran fluidanya dan loggingnya juga bergerak, maka kita akan melakukan koreksi seperti ini. Nah, ketika ada aliran, maka akan terjadi pergeseran kurva ke arah kiri, seperti ini. Jadi, kalau di zero flow itu, kalau kita lihat, dia akan berpotongan di tengah-tengah ya. Tapi dia gara-gara ada efek viskositas, jadinya nggak pas di tengah-tengah. Nah, ketika ada aliran atau tidak dalam keadaan zero flow, maka grafiknya itu akan bergeser. Sehingga dia tidak akan memotong 0,0-nya. Seperti itu. Kita juga udah pernah coba yang ini ya. Oke.
Nah, di sini yang kita harapkan sebenarnya adalah alirannya aliran laminar karena lebih mudah dihitung dibandingkan turbulen. Nah, ini alasannya kenapa kita harus menaruh si alat loggingnya itu di tengah supaya kita mendapat nilai maksimum dari si alirannya. Oke, nah ini contoh ya. Kalau yang basket sama yang cage, dia lebih enak. Ini basket ya, karena ada pengumpulannya. Jadi dia bisa langsung mengumpulkan fluid tersebut, sehingga dia akan masuk ke dalam si spinnernya di tengah. Nah, yang harus diperhatikan ketika kita pakai yang continuous ya. Continuous kalau letaknya nggak di tengah, maka nilai fluid nilai alirannya itu, nilai RPS-nya itu tidak akan membaca kecepatan yang seharusnya. Kayak contoh yang ini ya. Ini kan dia letaknya nggak di tengah ya. Nggak di tengah-tengah. Berarti yang terbaca adalah kecepatan di sininya. Padahal dia punya kecepatan maksimumnya itu ada di tengah sini. Seperti itu ya. Oke, ini juga kita nanti kalau di UTS ini pasti saya masukin karena ini adalah buat nentuin grafiknya ya. Jadi kita bakal mengkonversi si RPS tadi menjadi kecepatan aliran atau flow rate. Caranya tadi kan udah tahu ya, kita membuat kalibrasi, membuat grafik antara spinner RPS dengan tool velocity dari si alatnya. Jadi kita akan lakukan kalibrasi seperti itu, kita mencari kecepatan di kalibrasi lainnya ya, VF-nya ya. Kemudian dapat VF dari data tersebut, kita akan masukkan ke sini untuk mendapatkan key ya. Key itu adalah debit alirannya. Di sini C itu adalah correction factor ya. Correction factor, untuk mencari C kita pakai, mana C sini? C ini ya. Ini untuk mencari C kita menggunakan data ini. Untuk mencari C-nya, untuk mencari nilai correction factor, sedangkan A itu adalah area of flow. Area flow kita menggunakan chart ini untuk mencari area of flow. Jadi kalau lihat dari sini, di sini kita harus tahu diameternya berapa. Oke. Kemudian kita mau mengubah ke satuan apa. Misalkan ini barrel per day, atau cubic meter per hours, atau 100 kubik meter per day, dan lain-lain. Jadi kita harus tahu ukuran dari diameter sama ukuran dari tubingnya sama beratnya ya. Berat tubingnya berapa. Kita cocokkan dengan data yang kita inginkan. Seperti itu. Ini buat konversi ya, lebih ke konversi ya. Lebih ke konversi antara ukuran tubing dan berat terhadap flow rate-nya. Seperti itu. Kita udah pernah coba di pertemuan ketiga, kalau nggak salah, apa kedua, saya lupa, untuk menghitung bagaimana mengkalibrasi antara hasil dari spinner dengan mendapatkan V-nya. Oke, ini contoh ya. Ketika ada yang namanya reverse. Nah, ini hati-hati. Nah, lihat. Kalau kalian lihat kan ini kan kecenderungannya seperti ini ya. Ke kiri kan. Nah, ini berarti dia reverse nih. Berarti ya, tandanya udah berubah tanda ya. Berarti kalau gitu tandanya udah berubah, ini berarti udah dalam tanda negatif. Karena udah mengalami reverse. Jadi dia mengalami perubahan kemonotonan. Dari yang semula dia monotonnya itu ke arah kiri, kemudian dia berbalik arah menjadi ke arah kanan. Berarti dia udah mengalami perubahan spin, reverse. Maka tandanya harus dibedain. Yang ini positifnya, ini masih negatifnya. Oke. Nah, teknik yang lain itu two-pass teknik ya. Cuman di sini itu kendalanya adalah kita butuh dua data yang berkorelasi seperti ini. Jadi data untuk ketika dia up ya, ditarik ke atas, dan ketika dia di down, diturunin ke bawah. Jadi ini kita butuh dua data minimal untuk satu titik kecepatannya. Oke. Jadi ini
seperti ini aja. Kalau kita ada datanya ya, BU itu adalah slope-nya, kemiringan dari RPS per foot. Kemiringan di sini ya, kemiringan dari sini kan RPS ya. Nah ini kemiringannya berapa? BD itu juga adalah kemiringan RPS dari sini. Nah kita kemarin belum sempat yang ini karena datanya nggak ada ya untuk yang data yang dua data identik seperti ini. Oke, kemudian ada yang namanya slip velocity ya. Nah ini biasanya dipakai kalau dia sudah dua fasa biasanya. Ini akan kita sambungkan dengan log densitas yang kita udah pernah belajar sebelumnya. Jadi ini biasanya terjadi ketika ada perbedaan densitas. Jadi ada dua fluida, misalkan cairan dengan gas, sama-sama mengalir di lubang sumur. Nah, karena gas itu lebih ringan, maka dia akan cenderung akan bergerak lebih cepat dibandingkan cairan. Sehingga akan terjadi perbedaan kecepatan antara gas sama cairannya. Nah, perbedaan itu disebutnya adalah slip velocity. Oke, di sini untuk bisa menggunakan slip velocity kita perlu tambahan interpretasi lain, itu adalah log densitas untuk bisa mengetahui berapa slip velocity-nya. Jadi ini akan kita sambungkan dengan log densitas. Nah, lanjut kita masuk ke log densitas ya. Tadi kan kita udah menyinggung sedikit kalau kasusnya udah nggak satu fasa, udah dua fasa, kita butuh yang namanya keterangan slip velocity-nya atau perbedaan kecepatan antara fasa yang ringan dengan fasa yang lebih berat. Nah, untuk itu kita butuh data tambahan dari log densitas. Oke. Di sini tujuannya ya sama ya. Yang pertama kita mau mengukur aliran volumetrik dari dua fasa. Oke, kemudian menunjukkan titik awal terjadinya aliran tiga fasa. Tapi kita nggak sempat karena kita maksudnya cuma yang dua fasa aja. Nah, ada beberapa cara, ada beberapa alat yang dipakai untuk mengukur densitas. Yang pertama gradiometer, yang kedua nuclear fluid density tools, ini menggunakan penyerapan dari gamma ray. Jadi kita menembakkan gamma ray dari source tersebut akan meneruskannya itu ke dalam aliran fluida, kemudian dari tersebut akan dideteksi lagi oleh detektor. Kita mau lihat berapa banyak pelemahan gamma ray yang dideteksi oleh detektor ya. Cara lain adalah menggunakan kapasitansi atau alat ukur waterfall. Nah, yang pada umumnya yang kita sering pakai adalah gradiometer ya. Di sini kita menggunakan sensor tekanan, ada dua tempat sensor tekanannya. Oke, yang kita sudah tahu di mana letak jaraknya. Oke. Nah, kemudian si alat sensor tekanan itu akan berubah nilai tekanannya ketika terjadi kompresi atau tekanan dari luar sekeliling. Jadi dia akan berubah nilai tekanannya ketika terjadi perubahan tekanan dari luar. Nah, di sini kita bisa mendeteksi perbedaan kompresi tersebut, itu akan dideteksi oleh alat tekanan tersebut. Alatnya ada di bawah ya. Jadi ntar juga untuk yang kita baca itu bukan tekanannya, tapi adalah pulsa juga ya, sinyal. Sinyal berupa arus atau berupa tegangan. Kenapa? Karena si tekanan tersebut dihubungkan dengan yang namanya transducer untuk mengubah respon fisik menjadi respon digital ya, jadi respon yang lebih bisa di pulsa-pulsa digital. Oke, nanti outputnya berupa pulsa, tegangan atau arus itu akan berkorelasi dengan densitas dari fluidanya. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini ada dua sensor tekanan. Oke, ada yang upper sama yang low. Ini berapa? Nah, sensor tekanan ini akan berubah nilai tekanannya ketika terjadi perubahan tekanan ya. Maka dia akan merespon, nah akan terbaca oleh si coil ini coilnya transducer, dia akan merubah perubahan tekanan tersebut menjadi pulsa elektrik. Dalam hal ini
tegangan atau arus. Oke, konsepnya kita cuman menggunakan prinsip tekanan hidrostatis ya. Seperti ini. Tekanan di dua di sini, tekanan di kedalaman, dia akan sama kayak tekanan di B. Karena dia memiliki kedalaman yang sama. Tekanan di B sama aja tekanan di permukaannya ditambah rho GH. Rho-nya ini adalah rho dari fluidanya. Rho dari fluida. Nah, tekanan yang kedua di sini kan berarti kan yang terbaca oleh si kan ada lower sama ada upper ya. Ini yang lowernya P2, uppernya itu adalah P1. Nah, berarti kalau kita masuk ke sini, PB min PA sama dengan rho GH. Oke. Nah, P1 sama aja kayak tekanan di sini kan. Gitu ya. Jadi sama aja kayak PA ditambah rho SO. Jadi di sini tuh jadi si alat ini tuh udah diisi sama fluida lain. Namanya fluida silicon oil. Jadi ini kita udah tahu jenis fluidanya silicon oil. Maka kita akan punya P1 itu adalah PA ditambah rho SO GH. Nah, seperti itu ya. Karena PB itu kan sama aja P2 ya. PB itu P2. Nah, ini kalau kita gabung, oke, kita akan punya P1. Oh, ini yang dulu ya. P1 min PA sama dengan rho SO ya. Nah, kalau kita gabung antara yang ini dengan yang ini, kita gabung, maka kita akan dapat persamaan yang ini. P2 min P1 sama dengan rho GH dikurangin rho SO GH. Nah, P2 min P1 ini kan yang diukur oleh alat ukur kita ya, yaitu yang alat ukur tekanan. Ini didapatkan dari alatnya. Didapatkan dari alatnya. Sehingga kita akan mendapatkan kalau densitas dari fluida yang mengalir itu adalah seperti ini. Ini adalah rumus densitas fluida yang mengalir. Kenapa kita bisa tahu? Karena rho SO itu kita tahu berapa nilai densitasnya. Karena itu adalah ini kita udah tahu nilainya ya. Ini udah tahu karena ini kita yang masukin ke dalam alatnya. Sudah ada datanya. Sudah ada. Jadi kita dapat berapa nilai densitas fluida yang mengalir tiap kedalaman. Seperti itu. Nah, begitupun kalau dalam keadaan miring. Oke. Nah, yang harus diperhatikan pada kasus tekanan hidrostatis yang diukur tuh selalu kedalaman, bukan panjang itunya ya. Jadi ketika dia miring, yang diukur tetap dari sini ke sini ya, yang diukur. Jadi yang tetap yang diukur adalah kedalamannya. Seperti itu. Oke. Nah, sama kayak tadi, berarti kita tinggal gunakan tekanan hidrostatis biasa ya. Cuman bedanya kita pasti ada faktor kemiringannya, yaitu dengan menggunakan cos theta. Oke, akan kita dapatkan seperti ini. Ini untuk kasus lubang sumurnya itu ada kemiringannya. Oke, jadi ini kasus ada kemiringan di lubang sumurnya. Oke, nah ini adalah correction chart yang menghubungkan antara densitas dengan apa ini? Tool deviation, kemiringan ya. Kemiringan dari, cuman ini nggak begitu jelas ya, kemiringan dari lubang sumurnya. Jadi ini untuk menghitung koreksi ya, ketika ada kemiringan lubang sumurnya. Nah, ya. Oh alah, sorry. Kita ganti. Oke, ini kelihatan sekarang kalau ini. Kan ya? Atau biru? Lebih enak mana? Biru aja. Oke. Ya, jadi ini tadi chart ini adalah chart densitas terhadap chart tools deviation ya, kemiringan alat. Nah, hasil dari gradiometer itu perlu dilakukan koreksi. Kenapa?
Karena hasil pembacaannya itu tidak secara langsung merupakan fungsi dari densitas fluida. Kenapa? Karena seperti ini. Jadi rho dari gradiometer itu adalah rho fluida. Ini yang kita mau cari. Tapi ada faktor koreksi. Dari koreksi K, kinetik, sama friction. Jadi ini kinetik sama friction adalah faktor koreksinya. Nah, kalau koreksi kinetik sebenarnya bisa kita reduksi kalau flow rate-nya itu kecil, sekitar 2 barrel per day, maka kita bisa mengabaikan efek kinetiknya. Gesekannya juga bisa kita abaikan karena tidak terlalu signifikan. Nah, masalahnya kalau dia lebih besar dari 2 kan berarti kan harus kita masukin faktor koreksinya. Nah, koreksi friction F yang tadi ya, huruf F di sini disebabkan oleh gesekan, pasti ya sesuai dengan namanya. Jadi ini adalah gesekan dari aliran fluida tersebut ke alat tersebut. Jadi makanya semakin besar alirannya, maka semakin besar efek gesekannya. Ini kira-kira seperti ini. Ini adalah dP per dl, artinya perubahan tekanan terhadap kedalaman. Jadi ini gradien ya, gradien perubahan tekanannya akibat adanya friction. Fm itu Moody factor. Moody factor kita pernah belajar di mekanika fluida ya, yaitu di gesekan pada pipa tubing. Jadi ini ada dicari pakai banyak hal, bisa pakai chart atau pakai persamaan Hallan. Chart atau pakai persamaan. Oke, rho densitas fluidanya, V kecepatan, sama D adalah diameter internalnya. Jadi ini pressure drop ya, pressure drop dari si tekanan di bawah sumurnya. Pressure dropnya. Oke, nah ini chartnya, ini Moody chart ya. Moody chart. Oke, dia menghubungkan antara flow rate dengan rho gradio per rho-nya. Ini bukan Moody chart. Ini mah kayaknya Moody chart, bukan ya. Ini hasil koreksi ya. Jadi cara kita mengkoreksi bisa pakai rumus ini atau kita bisa menggunakan tabel di bawah ini. Nah, dia menghubungkan antara downhole flow rate, satuannya apa ini? Enggak satuannya, masa? Kayaknya sih barrel per day mungkin ya. Saya cek lagi, satuannya apa ini? Satuannya terhadap rho gradio dibandingkan rho. Rho gradio itu adalah rho yang terbaca oleh gradiometer, sedangkan rho itu yang kita mau cari. Jadi ada koreksinya. Nah, ini yang warna biru ini ukuran dari tubingnya ya. Ini ukuran tubingnya. Ukuran tubing. Jadi kita akan lakukan koreksinya tuh bisa pakai rumus ini, tapi ini butuh data-data kayak Moody friction factor dan lain-lain, atau bisa menggunakan secara simpelnya adalah menggunakan chart. Tapi masalahnya kita harus, ini kan chartnya kan kalau ini dia grafiknya itu bentuknya log ya, logaritmik ya. Berarti hasilnya kalau pas sih nggak apa-apa ya, tapi kalau misalkan hasilnya nggak sesuai dengan chart, ya paling beda dikit ya dari chart. Karena ini harus mencocokkan antara bottom hole flow rate-nya dengan rho gradionya. Nah, ini persamaan Hallan ya. Persamaan Hallan. Ini persamaan color block ya. Ini persamaan untuk mencari Moody friction factor. Nah, cuman ini kalau nggak salah ini lebih ribet. Biasanya waktu kita belajar di mekanika fluida itu kita menggunakan persamaan Hallan untuk lebih mudah dibandingkan menggunakan persamaan color block. Persamaan Hallan lebih simple. Lebih simple ya. Kenapa ini lebih sulit? Karena lihat di sini ada yang kita cari kan ini ya, FM. Di sini juga ada FM di sebelah kanan dan kiri. Jadi harus dikerjakan dua sisi. Nah, kalau di persamaan Hallan tuh dia cuma satu sisi doang, FM-nya. Nah, ini lebih ribet tapi lebih akurat. Tapi biasanya Hallan tuh cuma beda, kalau nggak salah tuh 5% doang sih dari persamaan color block yang ini. Oke, kemudian koreksi kedua adalah koreksi kinetik.
Oke. Oh Ada ya, nih yang mau nanya, Pak. yuk, Izin yuk. bertanya. Ya. Yang itu ukuran 4,5 inci itu ukuran tubing atau ukuran casing, Pak? Tubing deh. Kayaknya ini dia ada di tubingnya ya. Tubing. Casing. Sorry. Ada setahu saya kan Casing. casing paling tinggi kan yang dipakai Casing. sekarang, Pak. Ini kayaknya ukuran dulu. Tar. Ini tuh kan dia di ini ukuran apa ya? Ini casing tubingnya. Bentar. Downhole flow rate. Casing ini. Casingnya kayaknya. Casing sih kayaknya kalau dari ukurannya. Kalau tubing kan kecil ya. Casing ini kayaknya. Casing dari ini bukan casingnya ya. Kayaknya ini inner diameter casing deh ini kayak. Inner diameter dari casingnya. Idenya. Oke. Jadi ini ide dari casing yang kita pakai untuk yang mau kita ukur ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Lanjut lagi. Koreksi kedua adalah koreksi kinetik. Tadi kan koreksi dari friction ya. Koreksi kinetik ini biasanya terjadi ketika kecepatan aliran fluida tersebut melebihi kecepatan yang seharusnya yang ada di casingnya. Oke, jadi ada perbedaan antara kecepatan aliran yang terukur yang ada di alatnya itu dengan kecepatan yang seharusnya ada di casing. Nah, biasanya kalau ada perubahan tersebut maka akan menghasilkan ada penurunan tekanan. Karena ada perubahan kecepatan tersebut ya, ada percepatan. Di sini biasanya akan terlihat ketika pembacaan gradionya itu akan tiba-tiba meningkat tajam. Meningkat nggak sesuai dengan trennya ya. Di sini biasanya pada area perforasi, karena kan di area perforasi pasti kan alirannya itu lebih besar ya dibandingkan aliran di titik yang lain, atau pada area ketika terjadi turbulence. Turbulence itu kan berarti kan dia kecepatannya itu besar sehingga tidak laminar ya, jadi dia tidak steady gitu ya. Nah, sama juga ini yang kita ukur adalah pressure drop ya, dP per dl. Nah, di sini dV/dl itu adalah perubahan kecepatannya. Perubahan kecepatannya. Oke, kita kemarin nggak ada datanya, jadi kita nggak bisa cobain yang ini. Kemarin tuh kalau nggak salah kita baru coba yang koreksi yang ini kalau nggak salah ya, koreksi yang akibat friction ya. Yang kemarin yang ini kita datanya belum ada, saya nggak dapat data untuk yang correction kinetisnya. Oke. Nah, itu gradiometer yang kita yang kita bahas untuk menghitung densitas. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan nuclear fluid density tools. Konsep kerjanya kita menembakkan sinar gamma dari source, dari sumber, kemudian nanti akan dideteksi oleh detektor. Nah, kalau kita lihat gambar ini ya, ini source-nya. Ini source. Nah, ini adalah detektornya. Nah, nanti dia akan menembakkan sinar gamma ke aliran fluidanya. Nah, nanti kan pastinya bakal ada aliran ya. Bakal ada aliran fluida. Nah, nanti akan dideteksi oleh si detektor. Berapa atenuasi atau pelemahan dari intensitas gamma ray-nya. Nah, kenapa gamma ray-nya itu melemah? Karena akan ada yang diserap oleh fluida yang mengalir. Jadi, ketika gamma ray itu tinggi, maka gamma ray yang dideteksi tinggi, berarti kan yang diserap oleh fluida kan kecil ya. Itu menandakan kalau densitas fluidanya itu juga rendah. Kalau gamma ray yang dideteksi itu intensitasnya itu kecil atau mengalami pelemahan yang signifikan, berarti yang diserap oleh fluida yang mengalir itu besar. Nah, itu menandakan kalau densitas dari fluidanya itu tinggi.
Nah, keuntungan dari alat ini dibandingkan menggunakan gradiometer adalah satu, dia tidak terpengaruh dengan deviasi atau kemiringan dari lubang sumurnya. Yang kedua, tidak adanya efek dari friksi dan kinetisnya. Jadi dia bisa mengurangi ketergantungan terhadap koreksi terhadap friksi dan koreksi terhadap kinetisnya. Nah, cuman yang perlu kalian perhatikan, yang diukur oleh detektor itu adalah rata-rata. Rata-rata kepadatan atau rata-rata dari gamma ray yang terdeteksi. Berarti bukan nilai akurasinya, tapi nilai rata-ratanya ya, yang deteksi oleh si alatnya. Sehingga yang terukur adalah rata-rata densitas, bukan rata-rata sebagai fungsi dari kedalamannya. Nah, prinsipnya tadi ya, kita menggunakan hamburan Compton dari sinar gamma. Jadi ada beberapa sinar gamma yang diserap oleh fluida yang mengalir tersebut, dan sisanya itu kembali ke detektor. Nah, itu pelemahannya itu yang kita deteksi sebagai fungsi dari densitas. Oke. Nah, kemudian alat yang lain adalah kapasitansi tools. Oke. Prinsip kerjanya di sini kita mau membedakan antara air sama hidrokarbon. Jadi air sama hidrokarbon itu secara elektriknya yang membedakan adalah konstanta elektriknya. Oke, jadi untuk air nilai sekitar 80, sedangkan hidrokarbon sekitar 6. Jadi kita yang mau kita ukur adalah konstanta elektrik dari fluida yang mengalir. Jadi kita tinggal lihat berapa nilai konstanta elektriknya. Kalau nilainya sekitar 80 berarti aliran itu adalah berupa air. Kalau dia 6 berarti dia berupa hidrokarbon. Berarti kalau dia adalah gabungannya, maka ntar nilai konstanta elektriknya pasti berkisar antara 80 dan 6. Oke. Kalau menggunakan ini kita datanya harus digabungkan juga dengan berapa water cut-nya ya, karena berhubungan sama berapa persen air yang sudah yang ada di bawah permukaan tersebut. Nah, ini tidak boleh kalau water cut-nya terlalu besar. Water cut-nya maksimum 30%. Oke, jadi ini prinsipnya kayak prinsip kapasitor ya, kayak gini. Kapasitor yang dipasang paralel maksudnya. C1, C2. Oke. Jadi seperti ini. Jadi si aliran tersebut dia akan mengalir ke zona yang hijau ya, yang ini. Jadi aliran tersebut akan masuk ke zona yang hijau. Nah, aliran campurannya. Kemudian si yang biru itu adalah bahan apa namanya itu sih? Dia bahan yang kita udah tahu jenis C-nya berapa, namanya teflon. Jadi air atau fluida akan masuk ke dalam zona yang hijau ini. Nah, kemudian dia akan mengukur berapa kapasitansinya. Seperti itu. Nah, dari kapasitansi kita bisa mendapatkan frekuensi ya. Karena kapasitansi itu berhubungan sama frekuensinya. Kita bisa dapat frekuensi dari aliran tersebut itu apa? Apakah itu udara, apakah air, ataukah oil. Oke. Ini juga sama, kita nggak dapat data untuk soal yang seperti apa ya, jadi belum dapat soalnya. Simulasikan ya. Nah, kemudian tadi kan waktu kita belajar flow meter, sekilas kita udah menyinggung tentang slip velocity ya, atau slip model ya, slip velocity. Nah, ini yang akan kita gabungkan antara data flow meter dari spinner dan data densitas menggunakan gradiometer ataupun yang lain. Nah, di slip model itu berarti ada dua jenis fluida dengan densitas yang berbeda, di mana ada yang bagian yang lebih ringan, fasa ringannya, light gitu ya, dan fasa yang lebih berat. Nah, karena yang fasa ringan pasti dia akan bergerak lebih cepat ya dibandingkan fasa yang lebih berat. Nah, perbedaannya itu adalah slippage velocity atau slip velocity. Ini final tuh yang oil ya, di sini kita oil dan water aja ya. Oil tuh yang ringannya, water itu yang beratnya.
Nah, modelnya seperti ini. Jadi sebenarnya sih model aslinya kan dia bercampur ya antara oil dan water seperti ini. Di sini kita akan mendefinisikan namanya water hold up, YW. Jadi YW itu adalah berapa volume air yang ikut terbawa di aliran fluida tersebut. Jadi dia mirip kayak water cut, tapi bedanya kalau water cut kan yang ada di dalam pori ya. Kalau yang ini dia yang ikut terproduksi. YW, water hold up, ditambah YO itu oil hold up, sama dengan 1. Jadi dia mirip kayak water cut ya. Nah, model aslinya kan seperti ini ya harusnya ya. Cuman kan kalau kayak gini kan sulit ya untuk dilakukan pemodelannya, maka diubah seolah-olah jadi seperti ini penyederhanaannya. Jadi seolah-olah kayak mereka tuh terpisah, ada yang water sama ada yang oil. Seperti itu. Jadi ini model tuh untuk mendekati aja ya, untuk supaya lebih mudah dalam perhitungannya. Pasti hasilnya nggak akan akurat karena bentuknya beda ya, cuman ini akan lebih mudah dalam perhitungannya. Nah, ketika flow rate dia bercampur antara oil sama water, maka yang diukur adalah pasti laju alir fluida atau campurannya ya, yaitu QO tambah QW. Kita anggap asumsinya ini 2 fasa, oil sama water. Nah, flow rate dari air dapat kita cari menggunakan seperti ini. YW itu water hold up-nya, berapa persen atau berapa banyak air yang ikut terbawa. A, luas penampang bisa diganti sama diameter dari itunya ya, dari si tubingnya. VW, kecepatan aliran di water. Nah, QO juga sama. Oke, seperti ini. Kalau kita gabungkan, si VO tadi apa VO? VO kan ini ya. VO itu berarti karena kita punya VO dikurangin VS tadi adalah VO dikurangin V water adalah VS kan. Oke, maka VO itu adalah VW ditambah VS. Oke. Nah, ini kita masukin seperti biasa. Jadilah seperti ini QO-nya. Oke. Nah, kalau kita masukkan ke dalam QT, jadi kita masukin ke QT ya, QO tambah QW. Jadi ini kan QO ditambah dengan QW yang ini. Kita jumlahin, dapatlah QT kan. Maka kita akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah kecepatan dari waternya, VW-nya. Maka kita akan ubah jadi seperti ini. Ini adalah Q waternya. Oke. Nah, pada kondisi di mana QW-nya 0, maka semua Q itu adalah oil. Maka kita akan punya, kalau kita masukin QW-nya 0 ya, kita akan punya seperti ini. Oke. Maka dapatlah berapa Q oil-nya. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah A ya, luas penampang di sini. Nah, di sini 1/4 PD kuadrat kan, cuman masalahnya karena ini kan diameter ya. Ini diameter dari sumurnya. Diameter, ini yang D. Cuman kan kita masukin alatnya juga ya. Kita masukin alat ke sini kan. Ini alatnya yang warna biru. Nah, ini diameter dari alatnya. Maka si fluida itu kan hanya mengalir di sini. Karena terhalang oleh alatnya. Berarti luas penampangnya itu 1/4 PD kuadrat, D itu adalah selisihnya ya, yaitu diameter ini dikurangin diameter alatnya. Kalau ini faktor konversinya aja. Ini faktor konversi dari inch ke feet. Oke. Kan biasanya pipa itu dalam bentuk in ya. In juga in. Nah, ntar satuan dari A itu berarti adalah feet kuadrat. Karena ini adalah faktor konversi 1/4 ya. Faktor konversi dari in ke feet. Nah, kalau udah dapat Q-nya, A-nya, kita bisa tahu berapa nilai QL-nya. L ini bukan liquid tapi light ya, berarti oil ya. Jadi L ini light.
yang ringan. Bukan liquid ya, LIGHT. Dalam hal ini adalah oilnya. Gitu ya. Nah, ini adalah kecepatan dari light atau oilnya. 1 min YS kan sama aja kayak YO ya. Oil hold up, VS dikalikan dengan A-nya. Nah, untuk mengetahui berapa water hold up-nya, kita dapat dari respon gradiometer. Rho gradio, kalau dia ada 2 fasa, berarti yang diukur adalah densitas dari water ditambah densitas dari oilnya. Karena ada persentasenya, maka kita butuh YW sebagai water hold up-nya. Berarti 1 min YW adalah oil hold up-nya. Maka dapatlah berapa nilai YW-nya. Jadi YW atau water hold up itu dapat dari pembacaan gradiometernya. Raw water kita tahu dari fluid sampling-nya, raw oil juga dapat dari fluid sampling-nya. Kalau untuk mengetahui slip velocity, VS-nya, yang ini, kita dapat menggunakan yang tadi, hubungan antara slip velocity dengan perbedaan density difference. Itu berarti kalau gini berarti raw water dikurangin raw oil ya. Kalau kita ada 2 fasa ya. Ini kalau 2 fasa oil sama water. Kalau 2 fasa oil dan water. Nah, ini water hold up ya. Jadi tergantung dari YW-nya berapa. Kemudian perbedaan difference antara raw water sama raw oil-nya berapa. Kita dapat berapa slippage velocity-nya. Kayak gitu. Oke, itu kita juga waktu itu pernah yang ini ya. Pernah ada di soal kan untuk mengkonversi menghitung soal yang ini. Kalau nggak salah pernah ada deh. Saya lupa. Nah, log yang ketiga itu adalah log tekanan. Log tekanan tadi kan sebenarnya juga dipakai kan waktu ngitung densitas. Kita juga pakai tekanan juga, teman yang terbaca itu adalah densitasnya. Kalau ini khusus buat mengukur tekanannya. Nah, sama prinsipnya sebenarnya dia yang terbaca itu tekanan, tapi yang kita dapatkan dari alat itu adalah biasanya berupa sinyal listrik. Dalam hal ini bisa menggunakan arus atau tegangan. Oke. Di sini nilainya itu berdasarkan konsepnya adalah perubahan resistansi. Jadi perubahan dari hambatan di transducer ya. Dia akan berubah panjangnya si resistansi itu. Kalau resistansinya berubah panjangnya, maka secara konsep dia akan mengubah nilai resistansinya ya. Oke. Kemudian nih jenis-jenisnya ya. Strain gauge transducer dia menggunakan resistor yang tadi saya bilang. Resistor yang dipasang pada sensor. Nah, dia itu resistor sensitif terhadap regangan. Jadi dia akan berubah panjangnya ketika ada perubahan tekanan di sekitarnya. Nah, karena adanya perubahan tersebut, maka resistor akan memanjang atau berubah panjang sehingga menyebabkan perubahan resistansi. Nanti akan terbaca perubahan tekanannya. Oke, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini yang transducer ini yang kabel-kabel tadi dia akan berubah panjang kalau terjadi perubahan tekanan dari sekitarnya. Seperti itu. Kemudian ini sama kayak tadi. Konsepnya jembatan Weston, kalau kalian ingat di fisika dasar ada ya. Jadi outputnya berupa tegangan yang merupakan fungsi dari tekanan yang diterima oleh transducer. Jadi si resistansi itu akan berubah terhadap perubahan tekanan. Nah, tekanan itu sebenarnya adalah fungsi dari tekanan sekelilingnya. Nah, cuman yang harus diperhatikan kalau kita pakai yang strain gauge transducer itu dia juga selain terhadap tekanan juga bervariasi terhadap suhu. Sehingga apa? Nanti ketika prosesnya kita harus kalibrasi, harus dihitung ulang bagaimana faktor suhunya. Karena si strain gauge ini juga selain terhadap tekanan juga berubah terhadap suhu. Oke.
Nah, ini perhitungannya juga sama, kita belum ngitung karena belum dapat datanya ya untuk hitung tekanannya. Jadi tekanan yang terukur merupakan fungsi dari voltage. V itu voltage ya. Ini Mg, Mh, Mi, Mj itu koefisien sensornya. Voltage yang terbaca, kan kita tahu ya kalau ini tuh yang diterima itu berupa voltage. Kemudian dari voltage tersebut kita bisa dapetin tekanannya. Nah, ini dengan menggunakan rumusan ini. Nah, Mg, Mh, Mi-nya itu adalah konstanta dari sensornya. Nah, sensor sendiri, M-nya itu bergantung terhadap resistansinya. Jadi, si nilai Mg, Mh, Mi, Mj itu nilainya tergantung dari resistansi pada alatnya. Nah, ini kita belum kita kerjain karena belum ada soalnya, karena belum dapat datanya. Oke, keuntungan dari strain gauge transducer. Dalam hal akurasi, dia cukup baik lah ya. Terus sensitivitas suhu, walaupun dia terpengaruh, tapi bisa diabaikan ketika suhunya itu nggak ekstrim. Stabilitas jangka panjang cukup baik. Nah, cuman kekurangannya dia terhadap goncangan, artinya dia harus dalam keadaan steady banget dalam proses perhitungannya. Resolusi pengukuran tidak terlalu baik, artinya ketelitiannya. Terus respon pengukurannya itu terbatas. Di sini hanya ada 5, 10, sampai 20 kilo PSI untuk pengukuran alatnya. Berarti kalau melebihi 20.000 PSI, itu dia tidak bisa untuk mengukurnya. Kemudian transducer kedua adalah alpha gauge transducer. Sebenarnya konsepnya sama, bedanya adalah resistornya itu berupa lapisan tipis. Kan kalau tadi kan berupa kawat dililit ya, sehingga dia akan berubah panjang kalau terjadi perubahan tekanan. Kalau ini berubah lapisan tipis. Oke. Prinsipnya sama, cuman beda di sini dong ya. Jadi resistornya itu berupa lapisan tipis. Nah, keuntungannya seperti tadi, kayak dia bisa menggunakan suhu yang tinggi. Kalau tadi kan suhunya emang berpengaruh, tapi kalau suhunya tidak terlalu ekstrim, bisa kita abaikan. Tapi kalau ini dia bisa untuk suhu yang cukup tinggi. Kekurangannya, outputnya rendah, berarti dia hanya bisa mengukur tekanan yang tidak terlalu tinggi, sama dalam hal cost-nya itu dia lebih mahal dibandingkan yang strain gauge transducer. Nah, yang ketiga, vibrating crystal. Nah, kalau yang tadi kan dua yang awal itu dia menggunakan resistor sebagai indikator tekanannya. Kalau ini dia menggunakan kristal yang beresonansi. Jadi ada kristal yang digetarkan oleh resonansi tertentu. Nah, awalnya itu resonansinya sama kayak oleh alat ya. Nah, ketika kristal tersebut berada di kedalaman tertentu dengan tekanan tertentu ya, maka ntar dia akan beresonansi dengan frekuensi yang berbeda. Dengan frekuensi yang seharusnya, yang dikasih oleh alat. Jadi ada perubahan frekuensi. Nah, jadi kalau tadi kan perubahan resistansi ya, kalau vibrating crystal dia menggunakan perubahan frekuensi. Nah, perubahan tersebut akan sebanding dengan besarnya stres yang dikasih, yang diterima oleh alat. Oke, jadi kalau yang strain gauge sama alpha gauge ya, alpha gauge itu konsepnya perubahan resistansi. Kalau vibrating crystal konsepnya adalah perubahan frekuensi bergetarnya si kristalnya. Oke, ini adalah keuntungan sama kekurangannya. Keuntungan akurasi tinggi, resolusinya juga baik, berarti tingkat akurasinya bagus, stabilitas jangka panjang juga bagus, sensitivitas terhadap suhu dia lebih tinggi. Jadi dia sangat sensitif terhadap perubahan suhu, kemudian dalam hal cost juga dia tinggi. Nah, jadi ntar karena dia terhadap suhu juga berubah, maka frekuensi itu akan berpengaruh terhadap temperatur dan tekanannya juga. Jadi harus dikoreksi juga. Nah, ini spesifikasinya untuk kristal gauge transducer. Oke, ini untuk alatnya ya. Oke, skema alatnya. Nah, kenapa sih kita butuh pengukuran tekanan di kedalaman, fungsi kedalaman ya? Karena kita biar bisa mengetahui banyak hal. Yang salah satunya adalah skin ya.
skin damage. Apa ada terjadi perubahan atau kerusakan dari lubang sumurnya. Karena skin damage itu akan mempengaruhi produksi kan ya. Dia akan membuat pressure drop ya. Seperti ini contohnya. Jadi yang skin biru, yang biru itu skinnya 0, berarti lubang bornya itu bagus. Yang merah itu skinnya 5. Jadi akan terjadi pressure drop. Adanya pressure drop, dampaknya adalah di IPR kan. Sehingga ntar flow rate-nya jadi berkurang. Nah ini dengan tanpa skin ya, skinnya 0, ini ada skinnya 5. Jadi pressure drop itu akan menyebabkan terjadinya perubahan produksi atau laju alir produksi dari IPR-nya. Seperti itu. Oke, nah untuk yang minggu ini kita sampai 3 sini dulu aja. Ntar kita hari Jumat, ada yang jam 8 kan ya, pagi. Kita akan lanjutkan review setelah tekanan itu berarti apa sih tadi itu? Setelah tekanan tuh kita belajar temperatur sama kaliper sama semen bondnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada berarti untuk silakan. Nah, tadi kan Pak Dhani sempat jelaskan itu yang untuk pengukuran kemiringan itu Pak. Yang mana tuh? Yang tekanan? Yang mana? Yang kemiringan yang ada cost tadi ya? Yang ada cost-nya ya? Ya, yang benar cost itu dia Pak. Yang ada cost ini ya, betul? Ya, benar. Nah, ya kenapa tuh? Kalau seandainya case-nya itu suatu sumur itu kita lakukan loggingnya itu tapi kondisi sumurnya itu direksional, kira-kira gimana Pak? Direksional tuh berarti yang lurus ya? Berarah, jadi agak ada. Oh berarti ntar koreksinya tiap kemiringan nanti beda-beda kan? Tiap itunya apa? Tiap dia nggak cuma miring doang, dia nggak cuma sekali doang miringnya ya. Jadi ada, tar ya. Ini pulpennya error. Jadi kalau kayak gitu berarti ntar dia nilai cos tetanya itu berubah-ubah terhadap kedalaman nilai cos tetanya. Karena kan kalau dari hitungan dari hasil, kalau hitungan pressure tekanan tadi kan yang diukur tuh kedalamannya kan, bukan kemiringan itunya kan, bukan panjang dari si lintasannya ya. Jadi kalau misalkan ntar si kemiringannya itu dia beda-beda gitu ya? Iya benar Pak. Gini kan ya, berarti kan ntar kan kemiringan itu kan sebenarnya bisa diukur dari gradien kan ya. Gradien itu kemiringan kan. Jadi ntar artinya ini berarti nilai kemiringannya itu berubah terhadap kedalaman. Berarti nilai cos theta-nya nggak konstan. Kalau kayak gitu berarti ntar nilai cos theta itu dia berubah terhadap kedalaman. Seperti itu. Jadi setiap ini kan dia pasti ada kemiringannya berapa kan ya, berapa gitu kan ya. Jadi dia ini kan kemiringan sama aja kayak gradien kan, gradien dari si lintasannya. Jadi ntar berarti kalau kayak gitu si cos theta-nya itu nilainya nggak satu doang, tapi fungsi dari kedalaman. Fungsi dari kedalaman. Berarti nilai cos theta-nya. Karena yang diukur pasti kan kalau mengukur si tekanan tadi kan dia terhadap kedalaman kan, terhadap ini doang kan sebenarnya. Yang diukur tuh ininya kan, H-nya kan. Nah, berarti tadi nilai si H yang ini yang dikoreksi itu dia akan berubah nilainya, cos theta-nya itu nggak konstan, berubah-ubah terus nilainya. Seperti itu. Andika ya? Iya benar Pak. Ya gitu Andika. Jadi paling seperti itu, ntar ada fungsi dari kedalamannya juga si cos theta-nya. Ya. Terus kemudian satu lagi nih Pak. Apa tuh? Kalau di tadi kan Pak Dhani sempat jelaskan untuk yang case untuk watercut ya kalau nggak salah tuh. Yang mana? Oh yang itu, yang ini. Yang kapasitansi ya? Ya kapasitansi betul Pak. Kalau seandainya misalnya nih Pak, kalau di rata-rata di lapangan itu kan lebih tinggi pasti watercut-nya ya? Ya, hampir ya dikatakanlah sudah 90% lebih gitu. Untuk sumur-sumur yang lama ya, sumur yang udah
udah lama berproduksi sih water cut-nya pasti akan lebih tinggi kan dari 30 ya. Ya, benar, Pak. Nah, berarti kalau kayak gitu dia nggak bisa pakai ini. Berarti harus pakai metode yang lain. Ini kan cuman alat ini kan sama kapasitansi tools, nuklir sama gradiomonometer kan itu kan sebenarnya 3 alat yang berbeda tapi sama-sama ngitung hal yang sama kan, yaitu ngitung density kan ya, benar nggak? Berarti kalau kasusnya dia di lapangan udah melebihi 30% ya berarti kita jangan pakai alat kapasitansi, pakai yang tidak terpengaruh terhadap water cut. Gradiomonometer kan nggak ada hubungan sama water cut kan ya. Biasanya pakai ini ya, gradiomonometer untuk pengukuran di mana water cut-nya itu lebih besar dari 30%. Seperti itu, Andika. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi ini tuh ketiga alat ini kan sama-sama mengukur besaran yang sama, yaitu tekanan, tekanan densitas ya, artinya ya kita nggak harus pakai tiga-tiganya, kita pakai yang sesuai dengan keadaan lapangannya. Kriterianya apa si lapangan yang mau kita ukur. Kalau emang kriterianya nggak masuk di alat kapasitansi itu ya berarti jangan dipaksakan pakai alat itu, pasti hasilnya kurang bagus. Ya pakai alat yang tidak terpengaruh terhadap variabel yang kita mau yang ada di lapangannya, kayak misalkan gradio itu kan dia nggak ada hubungan sama water cut ya. Jadi pakai alat yang lain. Seperti itu, Andika. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Terima kasih, Pak. Oke, mari sama-sama, Andika. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk hari ini kita sampai sini dulu. Nanti kita ketemu lagi besok jam 8. Kita akan melanjutkan review UAS setelah tekanan itu berarti temperatur, kaliper, sama semen bondnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa absensi ya. Absensi, saya udah buka tadi, absensi di diskusi online sama di kampusnya. Nanti untuk slide, saya kirim di WA ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Mangga sama-sama.